Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan materi kita tentang aplikasi turunan. Untuk yang kedua ini kita akan masuk ke bahasan mengenai nilai maksimum atau minimum. Ini ada di KD 3.4 bagian kedua, karena yang pertamanya kemarin sudah kita bahas, yaitu fungsi naik atau fungsi turun. Sebelum kita membahas mengenai definisi nilai maksimum atau minimum, mari kita ingat kembali pada contoh 1 di materi fungsi naik atau turun. Kita mendapati sebuah fungsi yang digambarkan dalam kurva seperti ini ya. Nah, di sini bahwa untuk F0 sama dengan 5, kita lihat ya, ini kan kalau pada titik nolnya ini dapat di sininya 5 ya. Nah, ini ternyata di sini merupakan maksimum lokal dari fungsi f. Kenapa? Karena dari interval ini min 1 ya, min 1 sampai 0 dia naik, kemudian dari 0 sampai ke 2 sampai sini ini turun. Jadi berubah tanda, turunannya itu berubah tanda dari positif ke negatif. Menurut definisi, kalau C-nya di sini merupakan titik kritis atau nilai kritisnya ya, di sini 5 ini adalah nilai kritisnya, maka F aksen berubah tanda dari positif ke negatif itu memiliki pengertian maksimum lokal pada saat titik kritisnya, di titik kritis tersebut. Kemudian kalau F aksennya berubah dari negatif ke positif, maka sebaliknya ya, berubah tanda dari negatif ke positif berarti ini misalnya posisinya di sini ya. Posisi di sini, ini titik kritisnya, maka ini disebut sebagai minimum lokal. Apabila tandanya itu tidak berubah, artinya dari positif ke positif, naik kemudian naik lagi, atau turun kemudian turun lagi, itu berarti F tersebut tidak memiliki maksimum lokal atau minimum lokal pada saat C atau pada titik kritis tersebut. Ilustrasi mengenai definisi yang tadi disebutkan untuk satu dan kedua itu bisa dilihat dalam grafik berikut. Jadi grafik yang pertama, gambar pertama menyebutkan bahwa sebelah kiri C turunannya itu positif ya karena naik F-nya. Sebelah kanannya itu menjadi turunannya negatif, berarti berubah tanda dari positif ke negatif. Ini disebut sebagai maksimum lokal. Nah, untuk minimum lokal yang kedua, definisi yang kedua disebutkan bahwa jika turunannya dari sebelah kiri C itu negatif, kemudian ke sebelah kanan C-nya itu positif, itu berarti bahwa di sini disebut sebagai minimum lokal. F-nya sebelah kiri C turun, kemudian F dari sebelah kanan C-nya naik. Definisi yang terakhir menyebutkan bahwa jika F aksen X-nya atau turunannya tidak berubah tanda dari sebelah kiri C, kemudian ke sebelah kanan C, bisa dilihat dalam grafik ya, ini di sebelah kirinya C, titik kritisnya, itu F aksen X-nya bisa dari 0 atau positif, kemudian tidak berubah tanda, ke sebelah kanan C-nya juga positif. Begitu pula sebaliknya, ya gambar yang kedua, sebelah kiri C-nya ini negatif ya turunannya, kemudian sebelah kanannya juga turunannya negatif. Itu menunjukkan bahwa turun kemudian turun lagi, sebelah kiri C itu turun, sebelah kanan C juga turun, maka ini dikatakan tidak memiliki nilai maksimum atau minimum lokal. Kita perhatikan contoh berikut, tentukan nilai maksimum dan minimum lokal dari fungsi Gx sama dengan X plus 2 sin X pada interval 0 sampai 2pi, jadi 0 sampai 360 derajat ya. Solusinya, yang pertama harus kita lakukan adalah kita mencari nilai kritisnya atau nilai stasionernya. Caranya adalah dengan menentukan turunannya dibuat sama dengan 0. G aksen X-nya turunan dari Gx, X turunannya 1, kemudian 2 sin X turunannya adalah 2 cos X, dibuat sama dengan 0. Kita tinggal pindah luaskan saja satunya ya, menjadi 2 cos X sama dengan min 1. Didapat cos X sama dengan min setengah. Nah, kita harus cari X-nya itu berapa.
dengan cara tentukan nilai cos yang hasilnya itu min setengah. Yang hasilnya min setengah karena negatif berarti dia berada di kuadran 2 ya, sama di kuadran 3 yang nilai cosnya negatif. Didapat bahwa x-nya adalah 2pi per 3, yaitu ini dibuat derajat sama dengan 120 ya, 120 derajat. Benar bahwa cos 120 derajat itu sama dengan min setengah. Dan satu lagi, 4pi per 3, 2 kali lipatnya dari 120 derajat, yaitu 240. Berada di kuadran 3, cos 240 nilainya akan sama dengan min setengah. Tadi sudah kita dapatkan nilai x-nya adalah 2pi per 3 dan 4pi per 3. Itu menunjukkan bahwa nilai kritisnya hanya ada 2, yaitu 2pi per 3 dan 4pi per 3. Ini nilai C-nya ya. Nah, dalam tabel bisa dilihat bahwa 2pi per 3 ini sebagai nilai kritis dan 4pi per 3, kita punya 3 interval berarti. Di sebelah kirinya 2pi per 3, karena di soal dibatasi dari 0 sampai 2pi ya, dari 0 sampai 2pi. Maka kita punya 3 interval. Yang pertama dari 0 sampai 2pi per 3, itu nanti kita pilih ya, sudutnya berapa dari 0 sampai 2pi per 3. Kita bisa memilih misalnya, karena 2pi per 3 tadi 120 derajat, bisa kita pilih misalkan 60 derajat. Nah, kita substitusikan ke dalam sini. Cos 60 berapa? 1 ditambah 2 kali cos 60. 1 ditambah 2 kali cos 60 nilainya adalah setengah. Jadi 1 ditambah 2 kali setengah hasilnya kan 2 ya, positif. Maka didapat tandanya adalah positif. Itu berarti naik pada interval tersebut. Pada interval 0 sampai 2pi per 3 ini positif. Nah, kemudian dari 2pi per 3 sampai 4pi per 3 kita bisa pilih sudutnya berapa di antara ini. Kemudian disubstitusikan ke dalam sini ya. Didapat ternyata hasilnya negatif karena ini kan termasuk di kuadran 3 ya. Di kuadran 2 dan di kuadran 3. Hasilnya adalah negatif. Kita pilih saja antara 120 derajat sampai 240 derajat. Kita pilih misalnya 180 derajat gitu ya. Kita pilih 180 derajat, berarti substitusikan ke sini. 1 ditambah 2 kali cos 180 derajat. 1 ditambah 2 cos 180 itu nilainya adalah min 1. Jadi 2 kali min 1 min 2. 1 ditambah min 2 hasilnya negatif. Benar. Nah, terakhir adalah interval dari 4pi per 3 sampai 2pi. Dari 240 derajat sampai 360. Kita pilih misalnya cos, kita pilih 1 ditambah 2 cos 300. Kita pilih di sini 300. 1 ditambah 2 cos 300 derajat. Nah, 1 ditambah 2 cos 300 adalah nilainya setengah ya. Jadi 2 kali setengah 1, 1 tambah 1, 2 positif hasilnya. Maka pada interval tersebut ya, dari 4pi sampai 2pi itu di sini naik. Untuk mendapatkan nilai maksimum lokal dan minimum lokalnya, maka kita melihat kembali tadi hasil intervalnya, di mana dia naik, di mana dia turun. Untuk 2pi per 3, ini kan dari sebelah kirinya positif, sebelah kanannya negatif, berarti maksimum lokal ya di sini. Maka kita tinggal substitusi saja ke dalam fungsi aslinya, yaitu gx ditambah Gx sama dengan X ditambah 2 sin X. Tinggal diganti saja X-nya dengan 2pi per 3. Didapat 2pi per 3 ditambah 2 kali sin 2pi per 3 atau sin 120 nilainya adalah setengah akar 3. Kita operasikan, dapatnya seperti ini, 2pi per 3 ditambah akar 3. Jadi ini tinggal coret aja ya duanya ya. Nah, bisa kita hitung menggunakan kalkulator, akan setara dengan 3,83. Ini adalah nilai maksimum lokal.
Nah, untuk minimum lokalnya, Gx-nya tadi kan berubah dari negatif ke positif, yaitu di 4/3 ya, 4pi/3 itu dari negatif berubah menjadi positif. Maka kita tetap sama lakukan substitusi ke dalam fungsi aslinya, Gx, x ditambah 2 sin x. Kita masukkan x-nya 4pi/3 ditambah 2 sin 4pi/3, 2 dikali sin 240 ya. Itu nilainya adalah min. Negatif ya, karena di kuadran 3 nilai sin adalah negatif. 4pi/3 ditambah 2 kali min akar 3/2. Ini tinggal coret saja 2-nya. Didapat hasilnya adalah 4pi/3 min akar 3. Hitung menggunakan kalkulator. Nilainya akan sama dengan 2,46. Ini kira-kira ya, kita dibulatkan, hasilnya adalah 2,46. Ini disebut sebagai nilai minimum lokal. Terakhir disajikan dalam grafik, kurvanya akan seperti ini. Ya, ini titik kritisnya ya, di sebelah sini titik kritisnya. Kemudian yang satu lagi titik kritisnya di sebelah sini. Ini adalah 2pi/3, di sini adalah 4pi/3. Ini nilai maksimum lokal dan di bawah sini adalah nilai minimum lokalnya. Terima kasih, sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.